kami ya Rasulullah. Dengan bijak Rasulullah mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah jadikan bagi kalian cara lain? Tahmid yang kita baca adalah sedekah. Takbir yang kita baca adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Mencegah berbuat buruk adalah sedekah. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan hal yang lebih remeh lagi. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam kemaluan kita ada potensi untuk bersedekah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Menyalurkannya dengan cara yang halal, maka akan mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar untuk berbuat baik, menjalankan ibadah kepada Allah walaupun dengan intensitas yang kecil. Karena Rasulullah SAW membangun agama ini bukan dimulai dari hal yang besar, tetapi Rasulullah memulai dari hal yang terkecil. Bilal ibn Rabah, orang yang pernah didengar langkah kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah, ketika ditanya, "Apa yang menyebabkan engkau didengar langkah kakimu wahai Bilal?" Bilal mengatakan, "Tidak ada amal yang lebih istimewa yang aku harapkan di hadapan Allah kecuali ketika aku berwudu dengan wudu yang sempurna, setelahnya aku sholat yang oleh ulama disebut dengan sholat sunnah wudu." Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang disebut al-asharah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surga. Ketika ditanya yang istimewa dari Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tidak ada yang istimewa dariku," kata Sa'ad, "kecuali kalau ada. Setiap hari ketika aku menutup mataku untuk tidur, aku maafkan orang lain. Aku tidak pernah menyimpan kebencian dalam hatiku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah Rasulullah mengajarkan sahabatnya membangun sebuah kebaikan besar melalui kebaikan-kebaikan kecil, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ketika kita melaksanakan ibadah haji, kurban, puasa Arafah, puasa tarwiyah, pandangan kita, ingatan kita kembali kepada seorang aktor utama di balik disyariatkan semua itu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita sebutkan tadi dan kita ketahui bersama, memiliki julukan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Ketika ditanya, "Ya Ibrahim, lima ittakhadzakallahu khalila?" Apa yang menyebabkan Allah menjadikanmu seorang kekasih? Ibrahim menjawab, ada 3 perkara. Paling tidak ada 3 sebab mengapa Allah memilihku sebagai kekasih. Yang pertama adalah ma khuyyirtu baina syai'aini illa ikhtartu ma fihi ridallah. Ketika aku dihadapkan oleh 2 hal, aku dihadapkan oleh pilihan di hadapanku, aku tidak pernah memilih kecuali yang aku pilih di dalamnya terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui dalam sirah beliau, ketika beliau hidup di lingkungan yang menyembah selain Allah, logikanya mengatakan bahwa tidak mungkin Allah yang menciptakan kita seperti hal itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh." Ketika puluhan tahun ia menunggu anak-anak, menunggu keturunan yang ditunggu-tunggu, keturunan yang sangat ditunggu-tunggu, baru saja lahir, turun perintah Allah untuk mengirim Ismail ke sebuah tanah tandus yang bernama Bakkah atau Makkah untuk ditinggal bersama ibunya. Selama bertahun-tahun berpisah dengan anak bayi yang dicintainya, baru bertemu lagi ketika dewasa, turun perintah Allah untuk menyembelih anak yang paling ia cintai. Inilah mengapa sebab yang pertama Nabi Ibrahim dipilih Allah sebagai kekasih. Beliau selalu mendahulukan Allah dibandingkan yang lainnya. Sebab yang kedua kata Nabiullah Ibrahim adalah mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah pusing, aku tidak pernah galau, aku tidak pernah repot terhadap apa yang telah Allah jamin untukku. Yang dimaksud adalah tentang rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau boleh kita analogikan, sebagai aktor, kontrak kita kepada Allah sudah selesai ketika kita berada di perut ibu kita dalam usia 4 bulan. Allah tentukan ajal kita, Allah tentukan rezeki kita, Allah tentukan apakah kita syaqiyun am sa'idun, bahagia atau sengsara. Hari ini tugas kita adalah menjalankan peran kita dengan sebaik-baik mungkin. Yang diberikan harta yang banyak, tugasnya adalah menjadi orang yang bersyukur. Yang diberikan kehidupan yang cukup sederhana, tugasnya adalah menjadi orang yang sabar. Maka tugas kita tidak boleh lagi berbicara tentang kontrak rezeki kita. Semua sudah diatur. Tugas kita adalah menjalankan peran dengan baik, sehingga kelak Allah membalas peran kita dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, kata Nabiullah Ibrahim adalah, mengapa beliau dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma taqaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adhaif. Aku tidak pernah makan malam, aku tidak pernah makan pagi bahkan siang, kecuali aku cari tamu untuk makan bersamaku. Dalam sebuah riwayat, Nabiullah Ibrahim harus berjalan 40 mil ke utara, selatan, timur, barat untuk mencari teman setiap kali mau makan malam dan mau makan siang. Maka tidak lain, tidak heran ketika beliau diberikan julukan An-Nabiyul Mubarak, Nabi yang diberkahi, seperti yang kita baca dalam salawat kita, wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Karena beliau selalu memanggil, mencari orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk makan bersama. Tidak pandang siapa yang diundang. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang yang tidak pernah menyembah Allah datang kepada Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, aku kenal engkau. Engkau terkenal dengan keberkahan dan kedermawananmu. Aku bukan penyembah Tuhanmu. Bolehkah aku menginap 1 hari saja di rumahmu untuk makan dan tinggal secara cuma-cuma? Nabiullah Ibrahim mengatakan, boleh kau tinggal di rumahku, makan sepuasmu, tinggal sepuasmu, dengan syarat engkau harus mengikuti Tuhan yang aku sembah, beribadah seperti aku beribadah. Orang itu menolak dan pergi. Tidak lama kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil orang tersebut dan mempersilahkannya, silahkan kau tinggal di rumahku sesukamu, silahkan engkau makan di rumahku sesukamu, tetapi apakah aku harus ikut agamamu Ibrahim? Tidak perlu. Mengapa engkau berubah pikiran? Ketika engkau pergi, Tuhanku menegurku melalui malaikatnya, Ibrahim, hambaku yang baru saja datang kepadamu, dari lahir sampai dia besar aku yang menanggung rezekinya. Mengapa engkau tidak berbuat baik kepada hambaku tersebut? Betul Tuhanmu mengatakan itu Ibrahim. Betul. Kalau begitu hari ini juga aku mengikut agama. Masyaallah muslim rahimakumullah. 3 hal ini mari sama-sama kita jadikan introspeksi dalam diri kita. Melalui mimbar yang mulia ini, melalui waktu yang sangat mulia ini, Al-Fakir mengajak, mari sama-sama kita berkaca. Apakah kita sudah mendahului Allah dibanding yang ada di sekitar kita? Apakah ketika ada pilihan di depan kita halal dan haram, kita mengedepankan yang halal? Apakah ketika ada pekerjaan di hadapannya, di hadapan kita, di hadapan kerjaan kita ada hal yang haram, lalu kita meninggalkannya karena Allah? Nabi Ibrahim mengajarkan dimensi keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui sebab yang kedua, Nabiullah Ibrahim mengajarkan dimensi akhlak, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali menaiki sebuah kendaraan umum, pesawat, kita tidak mengenal siapa yang menjadi masinis pilotnya, tapi kita aman. Mengapa kita kadang gusar dengan kehidupan kita, padahal Allah lah yang mengarahkan semua kehidupan kita. Dan dimensi yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim adalah dimensi sosial, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap keluarga. Umat Islam yang diajarkan Rasulullah tidak pernah tidak peduli terhadap lingkungannya. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk berbaik hati kepada orang lain, siapapun itu. Mudah-mudahan sirah Nabiullah Ibrahim
bisa menjadi pengingat bagi kita pada hari ini dan kelak dengan para anbiya, para syuhada, para salihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub wa tanfarijul kurub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا ورسولنا محمد الصادق المصدوق وعلى آله وصحبه ذوي الكرم والجود. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الحجاج والمعتمرين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا المسلمين وأحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.